Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita akan mengawali doa pagi pada hari ini, marilah kita pujikan dari KJ 383 bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kabur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang sungguh mengasihi kami bersyukur karena Engkau boleh hadir di dalam setiap peristiwa hidup kami. Terkhusus pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur atas kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Saat ini bersama-sama Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kami semakin boleh dikuatkan melalui firman-Mu, dan kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan bantulah kami, supaya Engkau memberikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hari ini tema untuk doa pagi yang akan kita renungkan adalah di bawah matahari untuk segala sesuatu ada waktunya. Diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya akan mencoba membacakan untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengawali dengan sebuah pernyataan, yaitu manusia seringkali begitu mengejar kecukupan, kepopuleran, kekuasaan agar mereka merasakan kebahagiaan. Namun ternyata semua itu sia-sia. Nah kita ambil salah satu contoh seorang tokoh yang begitu mengejar kepopuleran, kekuasaan, dan pada akhirnya dia sampai pada titik itu. Kita sebut saja Michael Jackson. Wah, siapa yang tidak tahu Michael Jackson? Pasti semuanya mungkin pernah dengar seorang yang bernama Michael Jackson. Michael Jackson adalah seorang king of pop. Kita tahu bahwa dia sangat tenar, sangat terkenal,
punya kekayaan yang luar biasa. Tetapi ternyata kekayaan dan kepopulerannya itu tidak membuat dia merasa bahagia. Nah, dalam salah satu wawancara, yaitu wawancara yang diadakan oleh acara TV bernama Oprah Winfrey, dia mengatakan bahwa aku kesepian. Ternyata kekayaan yang sudah dia dapatkan, kepopuleran yang sudah dia dapatkan, lantas tidak membuat dia menjadi seorang yang bahagia. Nah, bahkan dia mengatakan bahwa karena aku kesepian, akhirnya aku merubah warna kulitku yang tadinya menjadi sangat gelap lalu menjadi sangat terang. Dia juga bahkan melakukan beberapa hal yang kontroversial begitu, untuk supaya dia merasa tidak kesepian, untuk supaya dia merasa diperhatikan. Seorang tokoh lagi bernama John Lennon. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, John Lennon berkata bahwa ketika di dalam dia keterkenalannya, kepopulerannya, dia berkata, aku lebih besar daripada Yesus. Wow, belum pernah ya kita mendengar, atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar orang yang populer berkata bahwa aku lebih besar daripada Yesus. Tetapi ternyata kepopulerannya itu sia-sia belaka. Ia lalu meninggal dengan cara yang tragis, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dua tokoh ini, semuanya sudah mencapai titik yang diinginkan oleh semua manusia. Tapi pada akhirnya semua itu menjadi sia-sia. Kalau kita melihat dalam tokoh Alkitab sendiri, terutama ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, ada seorang tokoh yang sangat terkenal, yang juga awalnya menjadi seorang yang sangat tenar, berkuasa, punya hikmat, tetapi ternyata hidupnya berakhir dengan sia-sia. Siapakah itu? Kalau kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah seorang yang penuh dengan hikmat, kita akan bisa langsung menebak bahwa orang yang saya maksudkan adalah Raja Salomo. Kalau kita melihat dalam kisah hidupnya, dia meminta kekayaan, tidak meminta kekayaan, tidak meminta ketenaran, tidak meminta kekuasaan, tetapi justru dia meminta hikmat kepada Tuhan. Seperti yang kita baca dalam kisah-kisahnya, pada akhirnya walaupun dia meminta hikmat daripada Tuhan, akhirnya Tuhan pun juga memberikan kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan sebagai bonus. Tetapi semuanya itu lantas kemudian menjadi sia-sia karena ia lalu berbalik daripada Tuhan. Ia tidak lagi mencondongkan hatinya kepada Tuhan karena istri-istrinya. Wah, kita tahu ya, kalau Raja Salomo sudah pernah mencapai titik kekuasaan yang begitu tinggi, kerajaannya terbesar di dunia. Ia bahkan pernah membangun bait suci yang berlapiskan emas. Lalu juga bukan hanya kaya, tetapi dia menjadi orang terpandai dan berhikmat di dunia. Istrinya bahkan berjumlah 700 dan juga selirnya berjumlah 300. Kalau saya melihat mungkin selain kaya dan juga tenar, ya kalau istrinya sebegitu banyak, pastilah Salomo ini juga seorang yang cukup tampan sehingga diminati oleh para perempuan pada waktu itu. Salomo telah mencapai titik di mana setiap manusia menginginkannya. Salomo mencapai titik di mana manusia merasa akan bahagia ketika mendapatkan segala-galanya. Namun ketika dia berbalik daripada Tuhan, dia tidak lagi mencondongkan hatinya kepada Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Nah, seperti yang pernah dia saksikan dalam kitab Pengkhotbah 1, bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan, seperti usaha menjaring angin. Nah, Bapak Ibu tahu kan pasti jaring itu kan berlubang-lubang, bolong-bolong gitu ya. Kalau digunakan untuk menjaring angin, ya apa yang bisa terjaring? Tentu saja itu adalah hal yang sangat sia-sia. Usaha menjaring angin adalah hal yang sia-sia. Dia mengatakan bahwa semuanya sia-sia karena ya bumi berjalan seperti itu. Dalam ayatnya yang keempat, pasal yang pertama, dia katakan
Keturunan yang satu pergi, lalu keturunan yang lain datang. Matahari terbit, lalu matahari terbenam. Angin bertiup, kemudian kembali. Semua mengalir ke laut dan lain sebagainya. Sepertinya tidak ada yang berubah, semuanya sia-sia. Nah, lalu pertanyaannya, apa benar segala sesuatu itu betul-betul sia-sia? Toh juga ada perubahan. Kalau kita lihat zaman sekarang, manusia sudah mulai modern pakaiannya. Lalu kalau kita melihat juga di mana-mana barang-barang elektronik semakin canggih, semakin membantu manusia untuk melakukan aktivitasnya. Belum lagi kalau kita melihat ibu-ibu biasanya di rumah ketika melakukan pekerjaan rumah tangga, biasanya dia pakai sapu biasa. Oh, sekarang sudah ada vacuum cleaner. Jadi sebetulnya kalau dilihat-lihat segala sesuatu berubah. Tetapi kenapa Salomo mengatakan bahwa itu adalah segala sesuatu yang sia-sia? Karena Salomo berkata bahwa segala sesuatu sia-sia karena manusia masih berkutat dengan dosa dan penderitaan. Jadi sekalipun semua berubah, yang tidak berubah adalah dosa dan penderitaan. Banyak juga manusia dengan segala kemodernannya, dengan segala kecanggihan teologinya, justru mempergunakan hal itu untuk sesuatu yang jahat, untuk melakukan dosa. Nah, kalau begitu, kalau hidup kita sia-sia, kalau apapun yang kita lakukan sia-sia, lalu untuk apa kita bekerja keras? Lalu untuk apa kita melakukan sesuatu? Nah, Salomo lalu menuliskan dalam kitab Pengkhotbah yang ketiga bahwa ya memang segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah sia-sia. Tetapi ketika kita yang pertama tidak mengandalkan apapun yang ada di bawah matahari, maka segala sesuatu tidak menjadi sia-sia. Kadangkala kita mengandalkan apa yang kita miliki. Sebagai contoh, kita punya uang, kita mengandalkan uang kita. Kita punya saudara kita punya anak-anak kita begitu mengandalkan mereka, sehingga lupa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang tidak kekal. Jadi sia-sia ketika kita begitu mengandalkan hidup kita kepada mereka. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, walaupun segala sesuatu adalah sia-sia, seorang Raja Salomo ingin mengingatkan kepada kita bahwa memang hal positif dan negatif selalu berdampingan. Jadi tidak perlu kita merasa begitu kecewa kalau orang lain yang kita harapkan ternyata tidak bisa memenuhi harapan kita. Kalau uang yang kita miliki ternyata tidak bisa kita gunakan untuk membuat kita bahagia. Segala sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Kadangkala kita sedih, kadangkala kita juga bisa mendapatkan ancaman, kadangkala kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan sesuatu yang tidak kekal itu, maka kita lantas tidak akan menjadi kecewa. Dan terakhir, pesan yang penting menurut Raja Salomo, sekalipun tidak kekal, tetapi tidak ada salahnya kita menikmati pemberian Tuhan dengan tidak berlebih-lebihan. Segala sesuatu memang sia-sia, akan datang silih berganti, pun akan pergi. Tetapi kalau kita mau untuk menikmati pemberian Tuhan dengan secukup-cukupnya, maka kita tidak akan menjadi kecewa. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus yang kekal, yang kasih-Nya tidak berkesudahan. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak maut, tetapi ketika kita bersandar penuh kepada Dia, maka kita tidak akan menjadi kecewa. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.
Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk tidak mengandalkan apapun yang ada di bawah matahari yang bersifat tidak kekal. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kadangkala mungkin kami mengalami kesulitan untuk tidak mengandalkan apapun yang ada di bawah matahari. Tapi dengan Roh Kudus-Mu kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami. Saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami yang terkena bencana alam, baik itu di NTT maupun di Malang. Tuhan, kiranya dalam segala penderitaan, Tuhan hadir dan menolong serta menyertai. Dalam kedukaan dan kesedihan, kami yakin Engkau tidak akan meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Buatlah kami juga sebagai gereja, sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan juga siapapun yang tergerak oleh kasih-Mu, boleh membantu mereka dalam menyelesaikan apa yang menjadi kedukaan, kesesakan yang sedang mereka alami akibat bencana alam. Kami menyerahkannya. Saat ini juga kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua pihak yang terlibat di dalamnya, supaya proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan pada akhirnya seluruh masyarakat boleh mendapatkan fasilitas untuk vaksin. Tuhan memberkati supaya diberikan kelancaran dalam setiap proses vaksinasi yang boleh berlangsung. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang bekerja, jemaat yang sedang melakukan aktivitas dimanapun mereka berada, anak-anak mereka yang juga sedang bersekolah. Tuhan kiranya menyertai menolong supaya mereka dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan agar apa yang mereka lakukan boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun gereja-Mu berada. Terkhusus kami berdoa untuk GKI Gatot Subroto Purwokerto dalam setiap aktivitas yang sudah direncanakan, aktivitas rutin maupun non-rutin. Kiranya Tuhan memberkati menolong supaya gereja ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kasih dimanapun mereka melakukan pelayanan. Tuhan juga memberkati pendeta Adon dan juga para majelis, aktivis, penatua agar dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Juga persekutuan para umat agar semakin solid dan penuh kasih di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sampai jumpa di doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto minggu depan. Selamat beraktivitas, selamat merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati.